Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait tenaga kerja asing atau TKA, yaitu warga negara asing yang memegang visa dengan maksud bekerja di wilayah negara Indonesia. Mereka bekerja atas izin resmi dari pemerintah, biasanya dipekerjakan untuk mengisi posisi tertentu yang memerlukan keahlian atau profesionalisme yang belum dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. Apakah tenaga kerja asing ini peluang atau ancaman? Di sini saya akan menjawab secara singkat. TKA di Indonesia membawa peluang sekaligus ancaman. Apa itu peluangnya? Peluangnya adalah TKA dapat mengisi kekurangan tenaga kerja keterampilan di sektor-sektor tertentu. Mereka membantu transfer teknologi dan pengetahuan kepada tenaga kerja lokal. Dengan masuknya TKA, seringkali diiringi peningkatan investasi asing yang berdampak positif pada ekonomi dan persaingan sehat, mendorong pekerja lokal untuk meningkatkan keterampilan agar dapat bersaing di pasar kerja lokal. Ancamannya adalah yang pertama, peluang kerja bagi tenaga kerja lokal berkurang. Beberapa perusahaan lebih memilih TKA karena dianggap lebih berpengalaman atau efisien. Dan yang kedua, adanya pelanggaran hukum. Kasus TKA ilegal yang bekerja tanpa izin resmi masih terjadi, menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Dan yang ketiga, adanya kecemburuan sosial. Ketimpangan gaji dan perlakuan dapat memicu ketegangan antara pekerja lokal dan asing. Itu peluang dan ancaman yang saya jelaskan. Adapun studi kasus yaitu KPK jerat 8 tersangka pemerasan tenaga kerja asing termasuk 2 mantan dirjen yang diduga melakukan pemerasan terhadap agen TKA dengan memanfaatkan celah dalam pengeluaran rencana penggunaan TKA. Kasus ini melibatkan aliran dana sekitar 53,7 miliar rupiah yang dikumpulkan sejak tahun 2012 hingga tahun 2024 dan penyidik juga menyita sejumlah barang bukti termasuk dokumen keuangan dan kendaraan mewah. Kasus ini menyoroti praktik korupsi yang merugikan proses legalisasi TKA di Indonesia. Adapun solusi atau saran, yang pertama, perkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kedua, tingkatkan transparansi dengan publikasi data perizinan. Ketiga, adanya pendidikan dan pelatihan bagi pejabat pemerintah. Keempat, tingkatkan peran masyarakat dan media. Mungkin dengan langkah ini akan membuat pengelolaan TKA lebih bersih, adil, dan menguntungkan tenaga kerja lokal. Sekian penjelasan singkat terkait tenaga kerja asing dari saya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.